Kemudian diklaim Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramaut atau ke Yaman pada tahun 313. Coba, mana coba? Mana ada kitab atau ada manuskrip atau mungkin ada kaul ulama atau mungkin karya-karya ulama yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Mana coba? Yang mengatakan Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib itu hijrah ke ke Hadramaut, ke Yaman, itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau terkenal dengan bangsanya namanya Asgaf. Sedangkan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu beliau itu lahir tahun 818 Hijriah atau wafatnya itu tahun 895. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Keturunan Imam Husain atau yang dikenal dengan Husainiyun, kecuali dari jalur Imam Ali Zainal Abidin seorang. Pernyataan ini mengandung apa yang di dalam terminologi Arab disebut dengan hasr, yaitu sebuah pembatasan definitif dan pembatasan yang pasti yang menepi segala kemungkinan lain kecuali yang telah disebutkan. Nah, hasil inilah yang menjadi bukti negatif untuk menolak nama-nama selain yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Majdi dan juga Sirrus Silsilah Al-Alawiyah. Berdasarkan bukti negatif atau hasr seperti ini, klaim Ridho Muhammad bin Muhib yang mengaku sebagai keturunan Imam Husain melalui Abdul Wahid itu tidak bisa diterima. Sudah ada pernyataan negatif yang secara eksplisit menyatakan bahwa keturunan Imam Husain hanya dari satu jalur saja. Dan Abdul Wahid yang diklaim Ridho Muhammad sebagai putra Imam Husain, dengan demikian bisa jadi adalah tokoh yang ada, namun validitasnya sebagai putra Imam Husain tidak dapat diterima. Harus dipaksakan atau harus ada tuntutan syawahid atau bukti yang sezaman dengan manuskrip yang ditemukan oleh Gus Romel. Karena apa ya? Karena pendakwaannya itu, tuduhannya itu agar subut. Seperti itu. Karena semua hal itu untuk dalam konteks kita mencari kebenaran. Sama saya Kiai, kan kemarin saya ketemu sama Mursyid Thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan laisa ba'albi min juriyati. Tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas perseteruan antara Pak Muharrar Hudhori dengan Gus Rumel Abbas. Kemudian diklaim Sayyid Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Hadramaut atau ke Yaman pada tahun 313. Coba, mana coba? Mana ada kitab atau ada manuskrip atau mungkin ada kaul ulama atau mungkin karya-karya ulama yang pernah mengatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Mana coba? Yang mengatakan Sayyid Ahmad bin Isa An-Nakib itu hijrah ke ke Hadramaut, ke Yaman, itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron atau terkenal dengan bangsanya namanya Asgaf. Sedangkan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu beliau itu lahir tahun 818 Hijriah atau wafatnya itu tahun 895. Karena seiring persoalan yang sangat begitu hangat apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai Muharrar Hudhori, kita tahu bagaimana jejak rekam dari keduanya ya, Gus Rumel Abbas dan kemudian Pak Yai Muharrar Hudhori atau Pak Muharrar Hudhori yang bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Sama saya Kiai,
Kan kemarin saya ketemu sama Mursyid Thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'albi min duriyati. Tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Memang bersikeras untuk memberikan pengukuhan bahwa terkait nasab Ba'alawi memang tidak tersambung. Seperti itu kalau Anda menikmati apa yang menjadi polemik soal nasab Ba'alawi ini. Secara garis besar, apa yang menjadi statement atau apa yang menjadi ungkapan Pak Muharrar Hudori terkait dengan tuduhan bahwa Gus Rumel Abbas adalah penipu? Tentunya beliau, Gus Rumel Abbas, tidak lepas dari usaha dan upaya untuk meneliti persoalan nasab ini. Alawi. Bani Alawi itu kan mengklaim nasab mereka itu berasal dari Ubaidillah. Dan Ubaidillah mereka klaim sebagai anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Jika Ki Imad itu hendak membatalkan nasab Imam Ubaidillah dengan standar akademis yang kredibel, seharusnya dia itu menghadirkan bukti negatif yang setara dengan pembatalan nama Abdul Wahid yang baru saja kita bahas. Namun, dalam seluruh kritiknya 3-4 tahun terakhir terhadap nasab Bani Alawi, dia tidak pernah menampilkan bukti semacam ini. Bahkan Ki Imad itu tidak pernah menghadirkan satupun kitab nasab dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, hingga abad ke-8 yang secara langsung dan eksplisit menyatakan Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah atau Abdullah. Atau redaksinya itu seperti seluruh keturunan Ahmad bin Isa. Tidak bisa kita pungkiri. Lah hasil riset dan kemudian cermat dari Gus Rumel ini dapat tanggapan atau tuduhan bahwa Gus Rumel adalah penipu dalam konteks manuskrip atau manuskrip palsu, sehingga Gus Rumel mendapatkan tuduhan dari Pak Yai Muharrar atau Pak Muharrar Hudori bahwa Gus Rumel itu adalah penipu. Mari kita ulas apa yang menjadi hal poin besar dari keduanya itu. Tapi dari sisi lain perlu kita pahami bahwa ketika ada tuduhan yang seperti ini, maka bagaimana sih konteks tuduhan itu kalau kita berkaca kepada argumentasi yang disampaikan oleh para ulama. Ada istilah mudda'i, penuduh, dan kemudian yang dituduh. Sekilas dalam kitab Fiqhul Manhaji ada beberapa teori ya, yang mana teori ini menjadi teori pakem dari pakar fikih, sehingga redaksinya sebagaimana berikut: bayanu annal bayyinata alal mudda'i wal yamina alaman angkaro. Jadi dari teori ini mari kita kembangkan dan kemudian kita kontekstualkan apa yang menjadi perseteruan antara Pak Muharrar Hudori dengan Gus Rumel. Namun secara garis besar kita harus teliti dan cermat ketika ada tuduhan dan kemudian yang dituduh. Yang menuduh adalah Pak Muharrar Hudori. Secara tegas beliau menyampaikan Gus Rumel adalah penipu. Konteks dalam mudda'i atau orang yang menuduh, maka harus mencantumkan atau harus menggunakan bayyinah atau saksi. Dan kemudian bagi yang ingkar maka harus dengan al-yamin. Saya tidak mau membahas yamin karena butuh penjelasan yang secara luas bagi penuduh. Penuduh itu ketika menuduh hal itu merupakan palsu ataupun penipu, manuskripnya palsu, dan kemudian yang menemukan atau yang meriset manuskrip itu dikatakan penipu, maka setidaknya orang yang menuduh itu harus mempunyai bayyinah atau bukti. Kulna innal bayyinata innama hiya asyuhudu wasummu bidzalika li'annal haqqo yastabinu bisyahadatihim wa yadharu.
berbicara tentang konteks bayinah, bayinah itu adalah asyuhud, adalah saksi. Wasummu bidzalika, dan kemudian mengapa kok dikatakan syuhud atau saksi sebagai bentuk penguat daripada mudda'i, penuduh? Li'annal haqqa yastabinu bisyahadatihim wa yadhar. Karena kebenaran itu akan menjadi jelas dan kemudian tampak dengan persaksian itu sendiri. Lah kemudian kita tasawurkan atau kita ijrokan kepada persoalan manuskrip yang disampaikan Gus Rumel ketika dituduh itu adalah manuskrip palsu dan Gus Rumel dikatakan penipu. Maka seharusnya Pak Muharrar Hudori menggunakan data pembanding sebagai bentuk syawahid, sebagai bentuk penguat atau sebagai bentuk hujah atas manuskrip yang diriset dari Gus Rumel itu adalah memang benar-benar palsu. Mengapa demikian? Karena kebenaran akan menjadi tampak ketika ada data pembanding atau syawahid atau bukti. Tapi bukti itu bukan sekedar bukti, harus dengan bukti yang semasa, sezaman dengan manuskrip yang disampaikan Gus Rumel. Jadi tidak sekedar butuh syawahid saja, akan tetapi butuh syawahid yang memang harus sezaman dengan apa yang ditemukan oleh Gus Rumel. Kalau kita menggunakan teori daripada orang yang mempunyai tesis untuk nasab yang tidak tersambung dari klan Ba'alawi atau dari Ba'alawi. Wa innama yukallafu bi iqamatil bayyinati lil mudda'i alladzi yadda'i haqqan ala ghairihi liyasbuta da'wahu. Mengapa penuduh itu harus dipaksakan atau harus ada tuntutan syawahid atau bukti yang sezaman dengan manuskrip yang ditemukan oleh Gus Rumel? Karena apa ya? Karena pendakwaannya itu, tuduhannya itu agar subut. Seperti itu. Karena semua hal itu untuk dalam konteks kita mencari kebenaran. Ketika kita mencari kebenaran, ketika kita membahas tentang mudda'i, maka harus ada bayinah, dan bayinah itu sebagai bentuk kejelasan daripada kebenaran, dan kemudian dakwahnya itu agar subut, agar tetap tidak gonjang-ganjing, atau akan tetapi ini harus dilakukan oleh Pak Muharrar Hudori. Tidak hanya sekedar syawahid yang narasi-narasi saja, apalagi syawahid-syawahidnya memang tidak searah dengan apa yang disampaikan hasil riset Gus Rumel Abbas. Wa innama ju'ilatil bayyinatu alaihi li'anna janibahu dhaifun. Mengapa kok bayinah ini memang dibutuhkan untuk mudda'i? Karena dari sisi lain ada kelemahan. Idh innahu yadda'i khilafal asli. Karena apa? Karena dia menuduh tidak sesuai dengan konteks asal. Nah, kan seperti itu. Wong namanya orang yang menuduh kan seperti itu. Idil aslu finnas bara'atu dhimmihim hatta tasbuta idanatuhum. Karena asalnya manusia itu bebas dari apa yang menjadi tanggungan, sehingga tuduhannya itu menjadi subut, menjadi tetap. Lidzalika kullifa al-mudda'i bil bayyinah. Lah dengan persoalan yang seperti ini, maka orang yang menuduh ya harus menggunakan bayinah atau syawahid atau data pendukung atau pembanding atau data bukti bahwa itu palsu. Wahiyah hujjatuhu fi subuti haqqihi. Karena bayinah itu sebagai hujah untuk menetapkan haknya daripada mudda'i. Ya tidak sekedar omon-omon, ya harus dengan bukti yang sangat begitu konkret, dan apalagi pembahasan tentang manuskrip yang tua. Jadi manuskripnya ya harus ada data pembanding. Data pembanding itu ya harus sezaman untuk mengetahui persoalan yang dijadikan
istidlal atau riset daripada Gus Rumel. Jadi tidak sekedar omong-omong. Lagian sekalipun kita membahas tentang persoalan syawahid ya, syawahid kalau tanpa bertemu ya, seperti Pak Muharrar Hudori, toh andai kata dia bisa hadir dalam momen-momen penting yang dijadikan pertemuan antara pembatal dan kemudian orang yang mensahihkan, itu kan ada kesempatan yang sangat begitu besar kan, tetapi bagaimana faktanya kan tidak ada yang hadir kan, seperti itu. Seperti di Banten dan kemudian juga di Rabithah Alawiyah ya, memang itulah momen-momen penting yang perlu perlu diperhatikan. Andai kata mereka hadir maka akan terjadi pembahasan yang begitu menarik. Tetapi kan tidak hadir kan, seperti itu. Jadi tidak sekedar kita menuduh orang itu penipu atau palsu tanpa ada bukti yang sangat begitu signifikan dan bukti valid sesuai dengan data dan sesamaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini kita membahas tentang persoalan anal mudda'i ya harus dengan bayinah wa alaman angkara al yamin, sesuai dengan ulasan-ulasan dalam fikih manhaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.